Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Afril Fadilasya, NIM 151 dari kelas 7A1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang berjudul Jaringan Saraf Tiruan Diagnosa Penyakit Kanker Paru-Paru Menggunakan Metode HEP Rule. Pendahuluan, jaringan saraf tiruan merupakan sistem yang memproses informasi yang mencoba meniru kinerja otak manusia. Jaringan saraf tiruan mampu melakukan pengenalan kegiatan berbasis data masa lalu. Data masa lalu akan dipelajari oleh jaringan saraf tiruan sehingga mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan terhadap data yang belum pernah dipelajari dan merupakan alat untuk memecahkan masalah. Jaringan saraf tiruan yang berupa susunan sel-sel saraf tiruan atau neuron dibangun berdasarkan prinsip-prinsip organisasi otak manusia. HEP Rule adalah metode pembelajaran yang paling sederhana. Pada metode ini, pembelajaran dilakukan dengan cara memperbaiki nilai bobot sedemikian rupa sehingga jika ada dua neuron yang terhubung dan keduanya pada kondisi hidup pada saat yang sama, maka bobot antara keduanya dinaikkan. Manfaat: diagnosa memiliki beberapa manfaat, antara lain untuk menemukan atau mengidentifikasi kelemahan atau penyakit, weakness, disease, apa yang dialami seseorang. Yang kedua, untuk menemukan karakteristik atau kesalahan-kesalahan atas gejala-gejala atau fakta tentang suatu hal. Yang ketiga, sebagai pertimbangan dalam upaya pengendalian penyakit di lapangan. Dan yang terakhir, sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran suatu penyakit atau wabah. Penerapan metode HEP. Pada metode ini, pembelajaran dilakukan dengan cara memperbaiki nilai bobot sedemikian rupa sehingga jika ada dua neuron yang terhubung dan keduanya pada kondisi hidup atau on pada saat yang sama, maka bobot antara keduanya dinaikkan. Apabila data direpresentasikan secara bipolar, maka perbaikan bobotnya adalah WI atau bobot baru sama dengan bobot lama ditambah XI X data ke berapapun itu dikali dengan Y. Dengan W ke I merupakan bobot data input ke I atau XI. Lalu XI merupakan input data ke I, Y output data. Algoritma metode HEP. Misalkan kita gunakan pasangan vektor input dan vektor output sebagai pasangan vektor yang akan dilatih, sedangkan vektor yang hendak digunakan untuk testing adalah vektor X. Maka algoritmanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, inisialisasi sama bobot. WIJ sama dengan 0 dengan I 1,2 sampai ke N dan J sama dengan 2 sampai ke M. Lalu algoritma kedua untuk setiap pasangan input-output, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, set input dengan nilai sama dengan vektor input, yakni X ke I sama dengan S ke I. Lalu berikutnya set output dengan nilai sama dengan vektor output, Y ke J sama dengan T ke J. Lalu ketika perbaiki bobot IJ baru sama dengan bobot IJ lama ditambah X ke I dikali Y ke J, dengan catatan bahwa nilai bias selalu 1. Lalu kita akan masuk ke pembahasan jurnal atau hasil dan pembahasan dari jurnal yang saya presentasikan ini. Yang pertama adalah inisialisasi bobot awal. Dapat dilihat ada 14 data atau 14 inputan dengan targetnya adalah 1, 1, 1, 2, 2, dan 3, 3. Lalu kita inisialisasi bobot awal seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita hitung data, yakni perbaikan bobot dan bias. Seperti cara di sini, yakni 1 dari data ini dikali dengan 0/10, 0,10, lalu data berikutnya juga dikali 0,10, lalu akan ditemukan sama dengan 0,60. Lalu berikutnya mencari target I dikurangi Y inputan ini, yakni 10,60 atau sama dengan 0,40.
1 dikurangi 0,60 maksudnya di sini. Akan mendapatkan hasil 0,40. Kita lanjut perhitungan data untuk menghitung bobot baru, di mana bobot pertama baru sama dengan bobot pertama lama ditambah dengan alfa dikali 1 dikali error, yakni sama dengan 0,10 ditambah 0,1 dikali 1 dikali 0,40 akan ditemukan hasil 0,14. Begitupun di bawahnya bobot kedua juga sama 0,14, bobot ketiga yang baru juga 0,14, bobot keempat, kelima, keenam 0,14 semua, namun bobot ketujuh merupakan perubahan yakni 0,10, bobot 8 juga sama 0,10 sampai pada bobot ke-14 yakni 0,10. Lalu kita ke kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah setelah merancang dan mengambil perangkat lunak, maka dapat sebagai berikut. Yakni yang pertama, pengguna dapat mengetahui sejauh mana penyakit kanker paru-paru. Lalu yang kedua, penerapan jaringan saraf tiruan dan metode HEP rule dapat mendiagnosa penyakit kanker dan paru-paru. Lalu yang ketiga, perancangan program aplikasi jaringan saraf tiruan untuk mempermudah mengetahui penyakit kanker paru-paru. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.